Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cukup berfluktuasi dan cenderung tertekan. Bahkan, pada beberapa minggu lalu, nilai tukar rupiah sempat menyentuh kisaran angka Rp16.800 per US dollar. Hal ini membuat khawatir banyak pihak, mulai dari investor, pelaku bisnis, masyarakat umum, dan juga pemerintah. Pada dasarnya, nilai tukar tercipta karena adanya mekanisme perdagangan antar negara yang menyebabkan kebutuhan akan suatu mata uang menjadi lebih tinggi atau rendah. Layaknya suatu barang, nilai tukar juga mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Makin tinggi permintaannya, maka makin tinggi pula nilai tukarnya. Sebaliknya, penawaran yang lebih banyak dibandingkan dengan permintaan akan menyebabkan nilai tukar mata uang suatu negara menjadi rendah. Dua hal tersebut yang menyebabkan nilai tukar suatu mata uang bisa terdepresiasi atau terapresiasi terhadap mata uang lainnya. Umumnya, mata uang yang memiliki banyak permintaan adalah mata uang yang paling banyak digunakan atau diterima dalam perdagangan antar negara, seperti dolar Amerika Serikat atau yuan China. Negara-negara tersebut umumnya adalah negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Lebih jauh mengenai fluktuasi nilai tukar mata uang, berikut adalah beberapa faktor umum yang menyebabkan pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara. Faktor pertama adalah perbedaan suku bunga antar negara. Jika suku bunga yang ditetapkan memiliki selisih yang cukup besar untuk mengkompensasi risiko berinvestasi di suatu negara, maka kemungkinan besar dana asing akan masuk, dan permintaan akan mata uang lokal akan menjadi lebih banyak dan memperkuat nilai tukar. Faktor kedua adalah perbedaan inflasi antar negara mitra dagang. Inflasi yang rendah di negara mitra dagang akan membuat barang-barang dari mitra dagang menjadi lebih murah dan akan mendorong terjadinya lebih banyak impor dan memperlemah neraca perdagangan yang akan berujung pada pelemahan nilai tukar mata uang negara pengimpor. Faktor ketiga adalah neraca perdagangan. Apabila suatu negara lebih banyak membelanjakan uang untuk impor daripada penerimaan ekspornya, dengan kata lain, membutuhkan lebih banyak mata uang asing, maka dapat berakibat pada melemahnya nilai tukar mata uangnya terhadap mitra dagang negara tersebut. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya. Faktor keempat adalah kondisi ekonomi dan politik. Situasi politik yang stabil memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta iklim investasi yang kondusif. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, memungkinkan suatu negara untuk lebih produktif dan menghasilkan neraca pembayaran yang positif yang berujung pada meningkatnya permintaan mata uang lokal. Dan yang terakhir adalah faktor ekspektasi dan spekulasi. Faktor spekulasi dan ekspektasi akan nilai tukar juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, di mana hal tersebut akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran mata uang tertentu. Nilai tukar mata uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi banyak pihak, termasuk investor. Jika Anda berinvestasi pada instrumen dengan denominasi mata uang asing, maka nilai investasi juga akan terpengaruh sesuai pergerakan mata uang rupiah terhadap mata uang asing tersebut. Oleh karena itu, selalu perhatikan seberapa jauh sensitivitas instrumen investasi yang Anda pilih terhadap perubahan nilai tukar mata uang. Karena fluktuasi nilai tukar mempengaruhi pasar saham dan obligasi yang berimbas pada hasil investasi investor, maka perlu diingat bahwa fluktuasi di pasar modal adalah hal yang wajar. Tidak perlu panik, terutama jika Anda berinvestasi untuk tujuan jangka panjang, karena dalam jangka panjang, investasi di instrumen keuangan di Indonesia berpotensi mengalahkan inflasi untuk membantu investor mencapai tujuan keuangannya. Demikian Weekly Investment Podcast dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.